Semalam kita udah sampai di mana? Ini diktat yang kita gunakan itu yang dikarang oleh dosen saya dulu waktu S2 di ITB. Bapak Abdiaman Huri. Karena pada masa itu baru dia yang doktor tentang sampah yang ada. Ini udah ya? Udah ini. Bagaimana terbentuknya limbah, sumber-sumber limbah, permasalahan sampah atau limbah padat kota di Indonesia ya. Permasalahannya apa? Apa sebenarnya permasalahannya? Kenapa sih kok nggak selesai-selesai? Udah mau kiamat dunia. Jadi permasalahan sampah kota aja nggak bisa diselesaikan. Orang sudah buat, orang bisa beli sampah untuk buat energi. Kalau kita bingung dibuat sampah, menjadi masalah yang kritis di setiap ini. Apa kira-kira alasannya? Menurut kalian? Izin Bu. Jangan ngantuk dulu. Ya, siapa tuh? Saya Andrew Bu. Permasalahan utamanya kayak yang Ibu jelaskan minggu lalu, pemerintah cuma buang sampah ke TPA, tapi nggak ada pengolahan lebih lanjutnya. Jadi pemerintah itu hanya memindahkan ya? Iya Bu. Memindahkan sampah dari sumbernya ke TPA ya? Tanpa ada yang kita amati lah, sesuai yang kita amati, tanpa ada perlakuan ya. Nah kemudian ya namanya hanya memindahkan, lama-lama penuh tempatnya ya kan. Penuh tempatnya, susah untuk mendapatkan tempat baru ya kan. Kenapa susah mendapatkan tempat baru? Nggak mau orang jual tanahnya, keberatan orang jual kalau tanahnya dijual untuk TPA. Kenapa? Orang sebelah-sebelah kiri kanan muka belakangnya sekelilingnya itu komplain. Harga tanah dia akan jatuh, akan lebih. Semua orang bilang not in my backyard. Jangan dekat-dekat saya lah katanya gitu. Nah, tapi dari mana sampahnya? Dari dia. Karena pemerintah tidak mengelola dengan bagus, harusnya kalau pemerintah mengelola dengan bagus dimulai dari apa? Dimulai dari apa seharusnya pengelolaan limbah padat kota itu, supaya tidak ruwet dan supaya tidak tidak menjadi masalah yang kritis. Aprilando, dimulai dari mana sebenarnya pengelolaannya itu? Untuk pengelolaannya itu misalnya dari masyarakat itu sendiri, Bu, diajarkan memilahkan sampah yang organik atau non-organik, Bu. Misalnya organik, jika masyarakat diedukasi, bisa saja dibuat kompos pun atau pupuk, Bu. Sehingga mengurangi proses pemilahan sampah tersebut, Bu. Sehingga tidak menumpuk di TPA, Bu. Jadi, dibedakan. Artinya apa? Ada pemilahan, ya kan? Pemilahan di titik sumbernya. Titik sumbernya mana? Yang sudah kita pelajari lah sumbernya, ada rumah tangga, ada institusi, ya kan? Ada pabrik, ya, ada pasar, ada publik, ya, kemudian ada tempat-tempat hiburan, ya. Itu semuanya sumbernya. Nah, di situ harus dilakukan pemilahan, pengasing-asingan. Yang kalengnya satu tempat kaleng logam, kaca, plastik, organik yang mudah membusuk, kertas sama karton. Kalau itu dilakukan, maka gampang. Orang mau beli kartonnya sudah
gampang, nggak kotor lagi, dia bercampur. Nah, kebanyakannya kalau dicampur dengan sampah basah ya kartonnya pun sudah hancur, nggak bisa digunakan, kertasnya sudah hancur, kotor ya. Botolnya juga sudah hancur, sudah kotor, berlumuran minyak dan segala macam, orang nggak mau merecycle lagi. Tapi kalau dari titik sumbernya sudah ada disediakan, minimal berapa ya? Kalau kita jadikan organik yang mudah membusuk satu tempat, kemudian kertas dan karton satu tempat, plastik satu tempat, kaca satu tempat, kaleng satu tempat, 5 ya. Jadi gampang untuk melakukan pengolahan ya. Gampang untuk melakukan pengolahan. Kalau pemerintah hanya mengikutkan pengelolaan sampah yang sekarang ini, akan terus-meneruslah begini. Problem yang ada, pemerintah akan kesulitan mendapatkan lahan yang baru apabila sudah penuh. Kalau tidak dipilah sampah itu, akan memperpendek umur TPA. Aturannya bisa 20 tahun menampung limbah padat kota, 10 tahun udah penuh karena semua terbuang ke situ, nggak ada yang di-recycle. Ya, betul. Jadi sulitnya mengelola sampah kota itu karena tidak dipilah. Ya, satunya tidak dipilah. Nah, tengok. Sumber sampah kumpul, pindah sini, angkut, buang ke TPA, angkut ke sini, buang ke TPA. TPA hanya begini, dipadatkan ya. Semua apa yang keluar dari domestik, apa yang keluar dari hotel, apa yang keluar dari rumah sakit, apa yang keluar dari pasar, mall, bercampur semua di sini, atau bongkaran bangunan ya kan, masuk ke sini. Di sini hanya cuma dipadatkan. Tujuan pemadatan hanya apa? Hanya untuk mereduksi volume ya kan, supaya dia padat. Terus aja, nggak ada pengolahan di sini. Nah, kalau kita bayangkan di situ ada organik, non-organik, logam berat, kemudian ada pestisida, bekas pestisida, kemudian ada macam-macam lah ya, bekas cat misalnya, kalau ngecat kan banyak logam beratnya itu di dalamnya. Nah, kemudian di sinilah semuanya ya, di sini dipadatkan semua. Apabila hujan, apa yang terjadi? Izin Bu. Ya. Terbentuknya lindi Bu, karena logamnya itu atau organ lainnya larut dalam air itu Bu. Iya. Terbentuk lindi ya, licet atau lindi ya, dari pembusukan sampah tersebut. Karena ada organik, karena sampah kita lebih banyak organik ya, 60% organik. Nah, jadi dia membusuk dan melarutkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang logam-logam tadi, misalnya di cat itu ada platinum atau ada CO atau ada kobalt. Nah, larutlah semua di situ. Kemana akhirnya? Lindi kemana jadi dia perginya? Kok bisa berbahaya? Kemana dia lindinya? Ayo yang lain ya. Biasanya itu bisa ke air sungai ataupun mengganggu ataupun terserap oleh tanah Bu, sehingga mengganggu kondisi air tanah gitu. Nah, jadi berdasarkan aliran daripada air yang ada di atas permukaan tanah kan ada yang melalui run off ya.
Runoff itu mengalir di atas permukaan sesuai dengan kontur tanah, di mana sifatnya air mengalir ke daerah yang lebih rendah, ya kan? Nah, kemudian ketemu parit, mengalir terus, akhirnya ketemu sungai, akhirnya ketemu laut, ya kan? Muaranya semua ke laut, ya kan? Nah, terjadilah pencemaran yang dibawa oleh lindi tadi, ya, dengan segala macam komponen yang ada di situ. Nah, sebagian di samping dia terjadi aliran runoff, ada aliran yang menuju ke bawah, ya kan? Terinfiltrasi, ya. Menuju mana? Deposit air di muka bumi ini ada di air tanah, kan? Air tanah itu dari mana? Kalau kita lihat dari siklus air itu semua bersumber dari apa? Dari laut yang menguap, ya kan? Laut yang menguap, kemudian pada titik tertentu, titik kondensasinya tercapai, akan menjadi hujan. Sebagian diserap tanaman, sebahagian lari melalui aliran runoff, sebagian terinfiltrasi ke dalam tanah. Nah, yang terinfiltrasi ke dalam tanah itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya pohon atau tanaman yang ada di sekitarnya, yang ditetesin hujan itu, ya. Kalau tidak ada akar pohon yang menghambat aliran runoff, dia akan terus mengalir. Seketika itu hujan datang, terus mengalir penuh sungai. Nah, tidak ada kesempatan infiltrasi ke dalam tanah, sehingga air tanah berkurang, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau ada pohon kayu itu dia yang mengatur debit sungai, ya. Dia mengatur debit sungai. Air sungai itu kan berasal dari siklus air yang tadi. Siklus air yang tadi mengalir melalui batuan-batuan, ya. Ada yang terkurung hanya di 1 meter di bawah tanah atau 2 meter di bawah tanah, belum air tanah namanya, itu masih air permukaan. Kalau air tanah itu misalnya di bawah 25 meter ke bawah, melalui batuan, melalui lapisan-lapisan tanah dan batuan-batuan yang ada di bumi lah, sehingga air tanah itu cenderung bersih. Kenapa? Karena tanah itu dan batuan-batuan itu berfungsi sebagai kation anion exchange. Jadi ditangkapnya, disaringnya. Jadi air tanah itu kalau misalnya kita pompa misalnya dari kedalaman 30 meter, relatif bersih dari kontaminan. Jadi kalau banyak kontaminan seperti lindi tadi, ya kemungkinan untuk ikut dia bersama-sama air hujan yang terpenetrasi ke dalam tanah, besar kemungkinannya akan ikut dan membawa segala polutan yang ada di dalam licet. Nah, kemudian kita pompa ke atas, karena kebanyakan daripada penduduk Indonesia masih menggunakan air tanah sebagai sumber air minum, karena tidak terlayani, tidak semua kawasan atau area terlayani oleh penyediaan air bersih. Kayak seperti di tempat Ibu ini, belum ada layanan air bersih dari PDAM. Kita menggunakan air tanah. Mudah-mudahan air tanah Ibu, ya dari segi fisiknya ya bersih, ya. Dari segi fisiknya bersih. Kita lihat karena keramik kamar mandi juga tidak kuning, tidak kotor lah, ya. Kemudian kalau disaring pun di penyaringan air itu ya tidak cepat kotor lah, ya, tidak cepat kotor penyaringnya, seramiknya, dan relatif bersih lah. Tapi komponen-komponen yang terkandung di dalamnya Ibu belum pernah bawa ke laboratorium yang memeriksa air untuk
konsumsi air minum ya. Apakah banyak logam beratnya? Nah, bukan ibu sendiri juga seperti itu kebanyakan orang. Nah, air sumurnya tidak pernah diperiksa kualitasnya. Apakah mengandung apa itu. Nah, kalau kita tidak melakukan pengurangan terhadap volume sampah dengan melakukan pemilahan di titik sumbernya, maka TPA akan cepat cepat penuh. Nah, kemudian layanan servicing dari pemerintah kota untuk mengangkut limbah padat kota itu juga tidak 100% dilayaninya ya, sama dengan pelayanan penyediaan fasilitas untuk air minum. Hanya belum sanggup dia semua. Mungkin satu karena daerahnya, topografinya atau geografinya ya kan, dan atau tata letak land use daripada daerah tersebut tidak terakses oleh truk ya. Nah, melalui gang atau hanya sepeda yang masuk kan susah. Jadi orang mengurusin sampahnya sendiri dengan caranya sendiri, cara yang salah dengan membakar dan menumpuk ya. Nah, di sini timbulan lindi atau licet sebagai efek dekomposisi biologis dari sampah memiliki potensi yang besar dalam mencemari badan air sekelilingnya, terutama air tanah atau air bawah tanah. Nah, pencemaran tanah oleh air lindi merupakan masalah yang terberat yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan sampah atau limbah padat kota. Nah, itu kalau dia hujan, kalau kering pula gimana? Ada masalahnya? Ada, kalau sampah organik yang kering mudah terbakar. Akan terjadilah pembakaran, eksiden pembakaran atau open dumping, open burner. Hanya disulut oleh puntung rokok misalnya. Kalau sudah kering, dia mudah terbakar. Nah, jadi cara pemerintah sekarang ini hanya membuang ke luar kawasan kota misalnya. Dia hanya memindahkan ya keluar. Selain daripada dia tidak ada suatu jaminan untuk secara kontinu bisa melayani pembuangan sampah. Nah, transportasinya pun jauh kan dari pusat kota ke satu daerah yang di pinggiran kota, sehingga mengeluarkan biaya yang lumayan. Nah, kemudian katanya kalau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kita ini masih berkembang terus, nggak pernah negara maju ya. Dari ibu dulu SD kayaknya kalau mau pelajari sejarah, pelajari apa, geografi dan sebagainya, Indonesia itu negara berkembang sampai saat ini udah mau habis sudah mau mencapai 60 tahun umur, masih sampai negara berkembang ya. Jadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia kurang kemampuan pendanaan. Jadi retribusi sampah itu kecil. Kenapa? Karena
Karena sebenarnya itu karena tingkat ekonomi orang Indonesia masih jauh dari cukup, sehingga tidak bisa dialokasikan untuk retribusi sampah, karena untuk makan sehari-hari pun masih ada yang kurang. Nah, di samping itu apalagi yang menjadi masalah di sampah kota ini? Nah, itu adalah satu konsekuensi hidup ya. Konsekuensi hidup dan berkembang, banyak sisa atau limbah ya. Nah, karena penduduk tumbuh dan berkembang, tentunya setiap tahun akan meningkatkan jumlah daripada generate daripada sampah atau limbah kota. Kalau ada peningkatan kepadatan penduduk, nah jadi tentunya dengan sendirinya peningkatan metode atau pengelolaan sampah pun harus menuju yang lebih baik, ya. Nah, masalah yang lain ada keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota. Ya, nggak semua sosial budayanya sama. Menambahlah kompleksnya permasalahan sampah kota. Situasi dana dan prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah merupakan masalah umum dalam skala nasional. Nah, kemudian pengemasan kita lihat cenderung ke yang lebih praktis ya. Yang lebih praktis plastik dan styrofoam ya. Nah, itu juga menjadi masalah. Pergeseran teknik penanganan makanan misalnya menuju ke pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik. Nah, kemudian masalah yang lain, keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah. Nah, kalau kita lihat, kalau orang mau kerja di mana? Pembersihan, dinas kebersihan kota, agak kurang mau orang kan? Nah, jadi yang kurang pengetahuan, kurang pendidikan, kurang mampu dialah di situ, sehingga untuk dibina pun susah. Karena perolehan yang didapat tidak sepadan, harusnya mahal gaji si pembersih, si penyapu jalan itu harusnya mahal. Karena tingkat daripada sosialnya sebenarnya terinjak-injak kan. Dia menyapu kotoran orang. Dia menyapu sampah orang, membersihkan, mulia pekerjaannya, tetapi imbalan yang diperolehnya itu sangat kecil. Nah, karena dia terpaksa lah, daripada tidak ada lagi pendapatan, dia mau melakukan itu, ya. Atau pemikirannya tidak sampai ke situ, ya. Asal bisa makan, kerja apapun boleh, ya kan? Bisa dimanusiakan sebenarnya petugas-petugas kapendir sampah itu bisa dengan membuat upah. Ini jauh di bawah upah UMR, padahal dia cepat pagi-pagi, dari segi waktu dia sudah keluar cepat. Kalau kita naik Gokar atau naik Grab, kalau kita di bawah jam 6 kita kena cas kan? Nah, dia tidak ada cas untuk meningkatkan pendapatan dia. Nah, kemudian oleh karena itu orang-orang yang pemikirannya ligat, pemikirannya bisa berkembang dan bisa menganalisis situasi, kemudian mengambil keputusan misalnya untuk
melakukan mana yang terbaik dalam mengelola sampah itu. Tidak ada orang yang berkriteria seperti itu. Yang berkriteria mana? Yang nggak ada mikir. Hanya bekerja, dia menggunakan tenaganya. Itu artinya keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai tersedia untuk menangani masalah sampah itu terbatas ya. Kemudian yang berikutnya pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat. Ya, pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak seperti apa itu? Seperti apa namanya? Kalau kita lihat truk ya. Kalau kita lihat truk masih ada truk yang diikat-ikat ya, baknya diikat pakai kawat, pakai tali, buruk. Kalau di kota-kota besar nggak nampak sampah. Ada apa namanya truk yang compact, yang yang ditekan dan tidak bau dia kalau lewat. Kalau kita sampah kita lewat mungkin sepanjang yang dilaluinya itu masih kecium bau yang tidak enak sama kita karena terbuka. Nah, kemudian partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan terorganisasi secara baik. Ya tadi itu bersumber dari mana? Kenapa gitu? Kenapa buru-buru mau memikirkan lingkungan katanya gitu kan? Memikir saya aja makan korek-korek dari sampah katanya. Nah, banyak orang yang bergantung kerjaannya pagi-pagi dia sudah korek-korek sampah untuk mendapatkan rezeki. Jadi karena tingkat pendapatan dan pendapatan dari penduduk itu akan mempengaruhi partisipasinya terhadap penanganan sampah itu. Nah, dan ironisnya pula yang orang kaya juga begitu. Orang kaya naik mobil Mercy, dia yang tahu jangan ada sampah di mobilnya. Makan permen, makan McD, atau makan apa yang ada bungkusnya, minum, kemudian dia tidak sabar dia sampai di rumahnya atau di suatu tempat akan dibuangnya ke tempat pembuangan yang telah disediakan. Dibukanya jendela, buang. Banyak seperti itu. Ada nggak kalian perhatikan orang seperti itu? Ada nggak? Banyak, Bu. Banyak ya. Kalau kita lihat kan tadinya kan kita di sisi lain kan orang yang tidak bisa memikirkan sesuatu, maka dia berlaku buruk terhadap pengelolaan sampah karena dia tidak sempat memikirkan itu karena alasan ekonomi. Ini tidak pula, yang sebaliknya juga ada. Ya sebaliknya yang kaya itu juga seperti itu ya, dibuangnya. Kemudian konsep pengelolaan persampahan yang kadang-kala tidak cocok diterapkan serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep tersebut di lapangan. Jadi misalnya pemerintah mau melakukan bank sampah, nah tidak tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat ya tidak mengerti sebenarnya konsep bank sampah itu apa ya. Artinya kalau ada bank sampah yang dibuat oleh pemerintah, tentunya dia harus melakukan pemilahan di sumbernya sehingga orang daripada yang punya sampah itu bisa menjual di bank sampah dalam keadaan yang sudah terpilah. Jadi konsepnya tidak cocok kadang-kadang. Nah, kemudian peningkatan jumlah penduduk. Tadi meningkat jumlah penduduk, meningkat kebutuhan ya kan.
kebutuhan dia, ada packaging, ada wadah, ada segala macam, terhasillah sampah. Nah, kemudian peningkatan aktivitas penduduk yang berarti juga peningkatan jumlah timbulan sampah. Ya. Kemudian masalah pengelolaan sampah perkotaan antara lain adalah keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia. Tadinya kenapa? Karena orang enggan, udah gajinya murah, pekerjaan yang paling hina di mata manusia, jorok, kemudian tidak ada asuransi kesehatannya, padahal dia selalu bergumul dengan bakteri, virus, sumber penyakit, ya kan? Nah, dengan yang kotor ya semua di situ. Padahal dia yang melakukan ini, meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Banyak orang dia yang ditanggung jawabnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Sementara kita tidak melindungi kesehatannya, jadi dia kerja. Kemudian melindungi sumber daya alam. Dalam hari ini air, kan tadi kita sudah terangkan bagaimana air tercemar oleh sampah. Melindungi fasilitas sosial ekonomi, ya, melindungi fasilitas sosial ekonomi. Misalnya ada suatu fasilitas sosial, katakanlah dia itu halte, ya. Kalau berserakan sampah di situ, gimana? Enggak, tidak dilakukan pewadahan yang bagus di situ, maka secara estetika tidak bagus, orang akan mudah terjangkit penyakit, kemudian pengelolaan sampahnya buruk. Ya. Nah, kemudian harusnya yang pengelolaan sampah itu juga menunjang pembangunan sektor yang strategis. Bagaimana sebenarnya pemerintah melakukan pengelolaan supaya masyarakat ikut terlibat? Bagaimana menurut Anda supaya masyarakat ikut terlibat, care dengan pengelolaan sampah itu? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seharusnya? Apa kira-kira? Izin, Bu. Ya. Mengadakan penyuluhan, Bu, kepada masyarakat. Ada apa? Penyuluhan kepada masyarakat, Bu, tentang ada sosialisasi atau penyuluhan, ya. Kita lebih banyak mana lebih banyak iklan berantem daripada iklan tentang care dengan pengelolaan sampah di TV lah misalnya. Hampir tidak ada kita temui, kan? Nah, kurang. Malah iklan-iklan yang tidak boleh dilihat oleh secara yang kurang, iklan-iklan kotor berterbangan, ya. Sementara iklan yang memberikan pendidikan, pengajaran untuk tujuan pengelolaan sampah itu tidak ada. Kalau seperti di di negara Swiss, ya, anak sekolah berangkat ke sekolah. Nah, jadi dia nggak buang karena udah merubah generasi itu sebenarnya, ya. Mereka juga akui 25 tahun bisa baru berubah dengan
perubahan yang ketat lah ya. Kalau misalnya orang membuang sembarangan sampah ya didenda, dendanya bukan tanggung-tanggung. Jadi orang bertanggung jawab. Jadi anak sekolah sekarang ini, anak TK pergi sekolah dia tidak akan membuang sampahnya di sekolah. Katakan saja dia makan permen, candy, dia nggak buang, timpannya di kantongnya atau ada tempatnya di tasnya. Dia meraut pensil misalnya, dia nggak buang rautannya di mana-mana, disimpannya. Nanti di rumahnya baru ditempatkan ke tempat sampah yang betul. Mereka itu sudah sampai ke tahap itu pedulinya terhadap perlakuan mereka terhadap pengelolaan sampah itu. Nah, kemudian pengelolaan persampahan di negara industri sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah. Artinya apa? Mulai dari pewadahannya, pengumpulannya, pemindahannya, pengangkutannya, pemrosesannya, dan pembuangan akhir di TPA harus dengan prinsip-prinsip yang baik untuk apa? Baik untuk kesehatan, baik untuk ekonomi, ya, memenuhi kriteria kesehatan, memenuhi kriteria ekonomi, memenuhi kriteria engineering, ya. Kemudian memenuhi kriteria konservasi, estetika, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat. Jadi kuncinya bagaimana melibatkan si produsen sampah. Produsen sampah siapa? Masyarakat itu sendiri, ya. Masyarakat. Bagaimana bisa kita mengajak dia untuk bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Untuk menjalankan sistem tersebut harus melibatkan banyak orang yang mempunyai disiplin yang berbeda-beda, ya. Berbagai disiplin ilmu seperti ada perencanaan kota, ada dari geografi, ada dari ekonomi, ada kesehatan masyarakat, ada sosiologi, ada dari demografi susunan penduduk, ya. Kemudian ada komunikasi, konservasi, dan ilmu bahan sebelum undang-undang, dan ilmu bahan. Nah, sebelum Undang-Undang Nomor 18/2008 dikeluarkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum di Indonesia. Sebelum 2008, ya, ngurusinya itu adalah orang pekerjaan umum, ya, karena mereka ada perumahan yang diurusi mereka, ya. Jadi yang sebelum Undang-Undang 18/2008 itu ada kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau PU di Indonesia. Yang apa itu? Kebijakannya memposisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen subsistem. Orang PU bilang bahwa harus ada peraturan atau hukum. Kemudian kelembagaan dan organisasinya jelas, teknik operasionalnya bagaimana, ada SOP-nya, ya. Pembiayaannya dari mana, peran serta masyarakat bagaimana, ya.
Kalau ada hukumnya, ada payung hukumnya membuat orang bertindak dan yang bisa memayungi orang untuk mendenda, memberikan punishment ataupun reward. Nah, kemudian aturan-aturan apa yang diperlukan? Ada yang mengatur ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah. Ada rencana induk pengelolaan sampah kota. Ada bentuk lembaga dan non-organisasi pengelola. Bentuk lembaga dan organisasi pengelola. Kemudian ada tata cara penyelenggaraan pengolahan. Ada besaran tarif jasa pelayanan untuk retribusi ya. Nah, kerjasamanya minimum dengan pemerintah daerah dengan pihak swasta. Kalau kita lihat pemerintah daerah yang mengurusi sampah, yang melakukannya juga dia ya, undang-undangnya juga dia, sehingga semuanya dia tidak bisa dievaluasi. Kalau dikasihkan pengelolaan sampahnya ke masyarakat, ke swasta, tentunya si yang ownernya, si pemerintahnya akan menanyakan, hei sampahmu kok begini, ini bapak dan kok kayak gini. Ada kontrol. Kalau dia sendiri melakukan, pemerintah malah masa iya dia mau menegur dirinya sendiri kan, nggak, malah dia tutupi dengan dengan powernya itu. Jadi harus ada kelembagaan ya, supaya perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan, harus disesuai dengan peraturan pemerintah yang membinanya, harus pola sistem operasional yang diterapkan, kemudian kapasitas kerja sistem, lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani. Nah, itu perancangan dan pemilihan bentuk organisasi. Jadi harus disesuaikan dengan seperti apa peraturan pemerintah, seperti apa pola sistem operasional yang diterapkan atau SOP yang diterapkan, seperti apa kapasitas kerja sistem, seperti apa atau sejauh mana lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani. Nah, untuk kuliah selanjutnya kita akan ke teknik operasional untuk minggu depan ya. Bagaimana sih teknik operasional dari pengelolaan sampah itu ya. Bagaimana pewadahannya? Wadahnya yang seperti apa, yang sesuai, apakah plastik, apakah ember yang bertutup, apakah dari kontainer dan sebagainya. Nah, seperti apa pola pengumpulan sampahnya? Setiap hari kah? 2 kali sehari, 1 kali sehari, 1 kali 2 hari, dan sebagainya. Kemudian pengumpulannya apakah dia komunal ataupun apakah dia door to door ya. Kemudian pemindahan sampah transportasinya, apakah lewat darat, lewat laut, ya kereta api, jam berapa, kawasan yang dilalui, akses jalan yang dilaluinya, bagaimana. Nah, kemudian pembuangan, sekarang pemrosesan akhir ya.
pembuangan TPA. Di Medan aja cuman kita tahu 2 TPA, itu pun sudah penuh sebenarnya. Belum ada kita tahu TPA yang baru ya. Namo Bintang dan terjun ya. Oke, masih ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan materi kuliah kita sampai ke teknik operasional ya. Teknik operasional. Bahan sudah Ibu sharing minggu yang lalu ya. Oke. Mana ini orangnya itu? Pastinya tidur nih semua. Mana. Nah, tinggal 17 tadi, waktu absen dia banyak, 28. Ini Ibu sih enggak berkewajiban lagi sebenarnya untuk negor-negor, karena ini adalah pembelajaran orang dewasa ya, yang bisa menentukan kemauannya. Tapi harus kalau dalam satu komunitas kita harus saling menjaga. Itu aja yang Ibu harapkan. Oke, Ibu Leb ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Udah Bu. Terima kasih, Bu. udah Terima kasih, Bu. Ya, udah screenshot tadi. Tapi, Oke. Bu. Sudah, Bu. Oke.